Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menjelaskan prinsip dasar bank syariah. Sebelumnya saya memperkenalkan, saya Zahrani Aya Sofia dan rekan saya yaitu Muhammad Ali Hatami, Majid Desain, dan Reza Wildan. Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah atau yang sering kita panggil dengan LKS, menurut DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus memenuhi 2 unsur, yaitu unsur yang pertama, unsur kesesuaian dengan syariah. Unsur yang kedua, unsur legalitas operasiasi lembaga keuangan. Institut yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi yaitu Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan Departemen Koperasi. Lembaga keuangan dibangun berdasarkan prinsip hukum muamalah. Prinsip dalam hukum muamalah adalah pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan atau prinsip keadilan. Untuk selanjutnya adalah prinsip dasar operasional Bank Islam atau Syariah. Di dalam menjelaskan operasinya, fungsi Bank Islam akan terdiri dari satu, sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Dan kedua, sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana, atau dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi. Dan ketiga, sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan keempat, pengelola fungsi sosial sebagai pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebijakan atau fungsi opsional. Dari fungsi tersebut, maka produk Bank Islam akan terdiri dari 1. Prinsip mudharabah, 2. Prinsip musyarakah, 3. Prinsip wadiah, 4. Prinsip jual beli atau al-buyu. Dan Selanjutnya ada jasa-jasa yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada ijaro, kafalah, wakalah, dan sarf. Ijaro merupakan kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa, disebut dengan ijaroh mumtahiyah bitamlik atau sama dengan operating lease. Yang kedua ada kafalah, yang dimana pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, di mana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi atau bisa disebut dengan garansi. Yang ketiga ada wakalah, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua atau sebagai wakil untuk urusan tertentu, di mana pihak kedua mendapatkan imbalan berupa fee atau komisi. Yang terakhir ada sarf atau biasa disebut dengan pertukaran atau jual beli uang yang berbeda dengan penyerahan segera atau spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran. Kemudian ada prinsip muamalah dalam Islam, di mana bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang begitu luas untuk perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Terdapat 5 batasan muamalah. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan maghrib
yaitu maisir, goror, haram, riba, dan batil. Maisir menurut bahasa berarti gampang atau mudah, sedangkan menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Selanjutnya ada goror, yaitu dalam bahasa yang berarti pertaruhan. Sedangkan dalam haram, ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya sebagai contoh jual beli khamar dan lain-lain. Selanjutnya riba. Pelanggaran riba telah dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ayat-ayat mengenai pelanggaran riba yang diturunkan secara bertahap. Yang terakhir ada batil, yang dimana dalam melakukan sebuah transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak adanya kezoliman yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai dengan takarannya. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu haram zatnya atau objek transaksinya, haram selain zatnya atau cara bertransaksinya, atau ikhtikar. Ikhtikar adalah sebuah situasi di mana produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply atau penawaran agar harga produk yang dijualnya naik. Bai najasi. Bai najasi adalah sebuah situasi di mana konsumen atau pembeli menciptakan demand atau permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Yang terakhir yaitu taghrir atau gharar adalah al-qida atau penipuan, suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Gharar dari segi fikih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Penggolongan riba. Riba merupakan selisih kelebihan yang terjadi pada harga akibat akad pertukaran barang ribawi atau barter yang tidak melewati wasilah atau gukar atau iwat. Beberapa batasan riba yakni yang pertama, adanya selisih kelebihan pada salah satu barang yang ditukar atau riba al-fadl. Yang kedua, adanya tambahan terhadap harga akibat penundaan serah terima kedua barang yang dipertukarkan, riba al-yad. Yang ketiga, adanya tambahan pada harga akibat salah satu dari harga atau barang tertunda penerimaannya, riba al-nasi'ah. Dengan demikian, maka riba nasi'ah ini memiliki dua cabang, yaitu yang pertama, riba dari akibat syarat ziyadah atau tambahan yang pada jual beli kredit sebagai konsekuensi waktu penundaan. Riba ini tetap menggunakan nama asalnya, yaitu riba nasa atau riba nasi'ah. Yang kedua, riba dari akibat praktek utang piutang yang disyaratkan adanya tambahan pada kembalian utang yang merupakan konsekuensi waktu. Riba ini dinamakan dengan istilah riba qard. Larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. Di dalam syariat Islam, transaksi terlarang terdiri dari haram zat, haram transaksi, dan tidak sah akadnya. Bentuk larangannya itu ada banyak banget. Salah satunya transaksi penipuan tadlis terjadi ketika ada informasi yang tidak diketahui pihak lain secara adil dan fair. Contoh dari transaksi ini menurut saya pribadi itu transaksi yang dilakukan di sosial media, di Instagram. Jadi ketika ada seseorang yang menjual barangnya sesuatu di Instagram, lalu kita sebagai customer kita membeli, kita tidak tahu siapa dia yang menjual, apakah dia amanah dalam berjualan atau barangnya sesuai dengan yang kita mau, dan apakah harganya itu benar dengan kuantitas dan kualitas yang dia jual ke kita. Yang kedua, transaksi ketidakpastian atau sering juga disebut sebagai gharar.
terjadi jika ada ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi terkait kuantitas, kualitas, harga, dan waktu. Menurut saya pribadi dan kelompok saya, transaksi nomor 2 itu sering kita sebut dengan COD atau cash on delivery, yang berarti transaksi itu kita tahu barangnya, kita tahu harganya ketika kita bertemu langsung dengan penjualnya. Jadi ketika kita masih chat, langsung kita bertanya kualitasnya bagaimana, harganya bagaimana, waktu jam berapa kita akan bertemu, itu tidak terjadi atau belum terjadi. Nah, ketika kita sudah COD, sudah bertemu dengan orangnya, kita baru tahu kuantitas barang tersebut, kualitas barang tersebut, dan waktu-waktu itu dalam pemahaman saya dan kelompok saya, waktu itu tepat pukul berapa kita sedang bertransaksi. Yang ketiga, ikhtiar atau rekayasa pasar dalam suplai penawaran terjadi bila seseorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai agar harga jual produk naik, terjadi penimbunan barang. Transaksi yang nomor 3 itu sering kita jumpai di pasar tradisional. Jadi ketika kita membeli beras yang ingin kita beli itu 1 kilo, tetapi ketika penjual itu menimbang beras tersebut, penjual itu hanya memberikan setengah kilo, tetapi kita lihat itu 1 kilo. Karena apa? Karena di timbangan itu sering sekali saya lihat ada tembaga atau apa itu yang akan menaikkan kuantitas barang tersebut dan membuat pembeli rugi dalam artian kita membayar beras itu 1 kilo, kita menerima sampai rumah setengah kilo, dan penimbunan setengah kilo yang harusnya milik kita itu ditimbun oleh penjual untuk dibuat transaksi berikutnya. Dan masih banyak lagi, silahkan dibaca dan dilihat sendiri. Terima kasih yang sudah mendengarkan, melihat, dan membaca presentasi kelompok 2 mata kuliah akuntansi syariah. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.